informasi di perguruan tinggi. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui, di situs PD Dikti atau Forlap itu dulu ada di bawah Kemenristek, sekarang ada di bawah Kemdikbud, ada data live, maksud saya real time tentang jumlah sebaran perguruan tinggi di Indonesia. Saat ini jumlahnya seperti yang Bapak Ibu lihat di situ, totalnya adalah 4.670 perguruan tinggi se-Indonesia. Nah, ini adalah background-nya, rinciannya. PTA itu adalah perguruan tinggi agama yang dikoordinasikan oleh Kementerian Agama. PTK perguruan tinggi kedinasan, PTN perguruan tinggi negeri, dan PTS. Seperti Bapak Ibu lihat di sini ya, jumlahnya paling banyak adalah 1.449, ditambah sekian itu adalah perguruan tinggi swasta. Jadi dari total keseluruhan 1.400-nya sudah menjadi anggota FPPTI. Ini adalah sebarannya Bapak Ibu sekalian. Tadi disebut oleh Bu Fira, Bu Moderator, bahwa ada 22 provinsi, tapi ada beberapa non-aktif, jadi yang aktif ini adalah 20 provinsi. Jadi seperti kata pepatah Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang. Sebelum masuk tentang perannya, ada sedikit FPPTI at glance, yaitu ini adalah latar belakang dibentuknya FPPTI saat itu tanggal 12 Oktober tahun 2000. Bisa dilihat ada 4 hal Bapak Ibu yang akhirnya bersepakat untuk dibentuknya FPPTI. Visinya dan tinggi dari segala jenis perusahaan perguruan tinggi, negeri, swasta, akademi, politeknik, seluruhan, itu bisa menjadi member. Dan berikutnya adalah menjadi mitra dalam pelaksanaan pembinaan oleh stakeholder kita. Ini adalah moto kami, berjejaring, saling peduli, dan saling berbagi. Networking, sharing, and caring. Kalau dari struktur organisasi, ini di tingkat pusat ya Bapak Ibu sekalian, bisa dilihat bahwa termasuk juga di wilayah-wilayah di seluruh provinsi, selalu ada komisi literasi informasi dan pengabdian pada masyarakat. Karena kami di perguruan tinggi itu tidak lepas dari apa yang dinamakan Tridharma perguruan tinggi, yaitu yang jadi 3 dasar pola pikir bagi insan perguruan tinggi. Yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran, kemudian penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Jadi sasaran dari LI-nya itu sendiri bisa internal, bisa eksternal. Seperti 2 hari yang lalu kita bekerja sama juga dengan The Asia Foundation, mengadakan sharing tentang Asia Foundation untuk masyarakat Indonesia. Ini tadi sudah disebut. Sampai saat ini tahun 2000 sampai dengan tahun sekarang baru ada 3 ketua. Yang pertama Pak Abdurrahman Saleh dari IPB dan Ibu Luki dari UI, dua-duanya adalah saya, dan 2014 sampai sekarang saya dari Bina Nusantara. Berikut adalah sebagian dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh FPPTI, seperti beberapa MOU dengan stakeholder utama, Perpustakaan Nasional RI, perguruan tinggi, Asia Foundation, maupun lembaga lainnya. Serta kami juga secara rutin sejak tahun 2016 mengadakan pemilihan IALA atau Indonesian Academic Librarian Award versi FPPTI atau Pustakaan Berprestasi Tingkat Akademik, dan juga sejak tahun 2019 mengadakan ALIA Academic Library Innovation Award
Kalau Ialah itu adalah pustakawannya, kalau Alia adalah perpustakaannya. Juga melaksanakan penyusunan standar pedoman literasi informasi, penyusunan protokol manajemen perpustakaan perguruan tinggi di era pandemi, advokasi, sistem, dan juga mengembangkan SISKA, Sistem Informasi Keanggotaan, di mana SISKA itu adalah one stop shopping, tidak hanya untuk keanggotaan aja, tapi juga administrasi yang lainnya. Seperti di situ kita mendata pemetaan repositori, pemetaan program LI, dan juga program-program yang lainnya. Dan kami juga alhamdulillah dipercaya oleh Perpusnas, Kemristek Dikti maupun Kemdikbud, beberapa tim kami yang dipercaya sebagai tim pakar dalam berbagai kegiatan. Ini kira-kira Bapak Ibu beberapa kegiatan-kegiatan yang mendukung dilaksanakannya implementasi program LI di perguruan tinggi. Ini sebagian yang sudah dilaksanakan adalah kami sejak 2015 pusat bekerja sama dengan FPT DKI mengadakan PILI atau pelatihan instruktur literasi informasi, di mana acaranya berlangsung selama 3 hari dan diikuti oleh berbagai pustakawan, rata-rata pustakawan senior atau kepala perpustakaannya. Jadi tidak hanya mengenal LI sendiri, tapi juga adalah mengajarkan. Jadi 3 hari itu sangat padat sekali, termasuk juga di hari terakhir ada micro teaching, bagaimana cara pengajaran. Itu kalau nggak salah angka kelulusan sampai dengan 94%, ada beberapa yang tidak lulus. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun masih tetap keep in touch, berlangsung, grup WA-nya masih jalan, dan sebagian besar di antara mereka adalah menjadi motor penggerak literasi di kampusnya masing-masing atau institusi masing-masing. Juga diikuti ratusan peserta. Ini contoh foto-foto dari pesertanya. Dan untuk peningkatan SDM, di sini seperti tadi disebut, banyak rekan-rekan anggota FPT yang menjadi tim asesor sertifikasi pustakawan dari LSP Pustakawan, dan juga banyak rekan-rekan yang menjadi anggota tim pakar e-resources Dikti, serta banyak pula anggota FPT yang menjadi tim pakar penyusunan panduan LI. Nanti kalau Perpusnas sudah ingin sosialisasi e-resourcesnya Perpusnas, bisa juga bekerja sama dengan kami dan seluruh FPT wilayah untuk penyebar luasan sosialisasinya, supaya penggunaannya bisa lebih maksimal. Dan ini Bapak Ibu beberapa contoh program LI yang dilakukan oleh beberapa anggota FPPTI kami. Di sini sebagai contoh dari Universitas Kristen Duta Wacana, ini di UKDW itu di Jogja ya. Kemudian ini di UI, Bapak Ibu sekalian juga apabila ingin meng-create satu program, ini contoh-contoh modul dan submodulnya bisa diadaptasi. Contohnya juga di situ ada contoh soalnya, bisa adaptasi. Di situ dibagi mulai dari skills yang dibutuhkan, Nah, ini satu lagi dari UPI. Khususnya dari jurusan perpustakaan UPI ya, Universitas Pendidikan Indonesia, itu di sana mengadakan online LI khusus untuk guru-guru, kalau tidak salah berbayar jadi anggota dan kemudian mengikuti programnya sampai selesai. Program LI dari sahabat saya yang jadi narsum, Pak Dama, di mana beliau sudah mengembangkan berbasis e-learning menggunakan dengan model. Jadi kelas-kelas literasi informasi bisa berjalan paralel dengan ribuan peserta, semua bisa berjalan otomatis.
Itu adalah contoh-contoh tadi betapa program LI itu sudah diterapkan. Memang dari seluruh anggota kami tidak seluruhnya memiliki program literasi informasi atau punya information skill-nya, education, tapi nggak apa-apa, itu bertahap. Mungkin setelah itu mendapatkan pelatihan yang agak lengkap dan sebagainya nanti akan meningkat. Ini adalah website resmi kami di fppt.or.id. Bapak Ibu sekalian bisa mengunjungi di sana, mendapatkan semua pelatihan yang kami adakan. Itu semua materinya ada di situ dan bisa diunduh secara gratis. Ini adalah pengembangan dari sistem informasi keanggotaan, di mana masing-masing anggota bisa mengupdate dan menginput datanya di situ. Jadi emang dibutuhkan bimbingan dan juga pelatihan yang cukup intensif sehingga bisa Siska ini dimanfaatkan oleh seluruh anggota. Nah, kami juga belum lama ini seperti tadi Bapak Ibu saksikan waktu pas baru diadmit ya. Itu baru saja mengadakan selama musim pandemi kemarin FKSS 1 yaitu for FPPTI Knowledge Sharing Series pertama yang terdiri dari 12 series dan juga FKSS kedua yang terdiri dari 6 series. Di mana seluruh seri tersebut kita mengundang narasumber yang berkompeten dan juga hasil rekaman Zoom-nya itu ada di channel YouTube kami. Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan untuk mengunjungi di sana kalau ingin mempelajari apa yang sudah kami lakukan webinarnya. Nah, ini juga di website kami ada sub webinar di mana Bapak Ibu bisa mengunduh topik-topik webinar yang Bapak Ibu butuhkan. Ini tampilannya. Antara bulan Mei Juli kemarin 12 tambah 6 berarti 18 kegiatan berturut-turut dengan berbagai macam tema. Ini Bapak Ibu sekalian sebagai bagian dari literasi informasi ada juga di dalamnya adalah komunikasi ilmiah. Salah satu diantaranya adalah penyebaran pengetahuan, di mana kami juga menerbitkan buku-buku maupun proceeding-proceeding dari Seminar Nasional Kepustakawanan Indonesia yang kami lakukan dari 2015 sampai dengan 2019 kemarin. Bapak Ibu dan satu lagi nih Bapak Ibu yang berhasil juga dijalankan oleh teman-teman di FPPT wilayah adalah konsorsium e-resources. Maksudnya adalah kami di perguruan tinggi itu salah satu bahan baku utama, terutama di perpustakaan perguruan tinggi ya, adalah untuk mengadakan layanan ke user adalah jurnal atau jurnal ilmiah, di mana sangat dibutuhkan oleh mahasiswa, dosen, peneliti untuk berbagai keperluan, pengajaran, penelitian, dan sebagainya. Untuk itu, apabila berjalan sendiri kan kita melanggan tidak semua perguruan tinggi mampu. Akhirnya kami berjejaring bersama-sama membentuk konsorsium. Bisa terbayang Bapak Ibu sekalian, umpamanya satu database di bidang kesehatan, apabila ingin memiliki database bidang kesehatan supaya akreditasinya naik dan juga layanannya bagus, kita harus keluarkan ratusan juta. Tapi dengan bergabung di konsorsium, Bapak Ibu sekalian cukup membayar 5-10 juta untuk mendapatkan salah satu bidang di sini. Contohnya misalnya bidang kesehatan. Itu sangat membantu sekali untuk akademi keperawatan atau akademi kebidanan atau stikes yang memang budgetnya terbatas, dengan bergabung di konsorsium e-resources ini sangat terbantu. Selain di Jawa Timur, di DKI Jakarta juga untuk e-resources, juga di Jawa Barat. Ini salah satunya adalah produknya Jurnal Libraria yang diinisiasi oleh FPPT Jawa Tengah, dikomandani oleh Pak Dr. Wiji Suwarno. Selain juga kita melakukan hal-hal yang lain itu, ada juga bagian dari pengabdian masyarakat. Kita mendistribusikan bantuan untuk yang menjadi korban
terdampak COVID. Ini dilakukan kemarin, tahap pertama dilakukan di 5 wilayah. Jadi acara webinar kami berikan untuk sumbangan donasi dari Bapak Ibu untuk disalurkan ke yang berhak. Dan ini juga di akhir FKSS 2 kami salurkan kepada Yayasan Pundi Amal dan Peduli Kasih SCTV Indosiar untuk disampaikan kepada yang berhak. Jadi itu kira-kira Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Sebelum saya sudahi presentasi saya, Bapak Ibu sekalian, apabila ada yang berminat untuk mengikuti kuis, ini saya tulis di chat ya Bapak Ibu sekalian. Silahkan Bapak Ibu masuk ke kahoot.it ke dalam alamat URL. Alamat URL smartphone atau laptop Bapak Ibu sekalian. Dan harus terhubung ke internet ya Bapak Ibu. Sebentar saya hidupkan ini. Jadi ini ada 5 pertanyaan kuisnya dan pertanyaan cukup sederhana. Nanti untuk 3 pemenang akan mendapatkan hadiah. Nanti akan dihubungi oleh panitia. Bisa kebaca Bapak Ibu sekalian ya. Bisa kelihatan di ininya, diketiknya kahoot.it. Mohon izin saya akan tampilkan kahootnya. Bapak Ibu audiens. Alamatnya saja, Bapak. Kenapa Bu? Cek Mas, tinggal kita butuh ini pinnya mungkin? Ya betul. Ini saya mau saya tampilkan dulu pinnya. Tunggu sebentar. Siap. Ya. Ya, seperti saja Bapak. Kenapa Bu? Sebentar, saya akan tampilkan pinnya. Ini kami semua ready ini Mas. Siap. 700 orang. Siap. Pinnya sampun Mas? Ini nih sebentar. Ah, itu pinnya. Siap. Kelihatan ya? 82000464. Gunakan nama seperti saat mendaftar ya. Jadi hadiahnya tidak kesasar nanti. Ada apa ini pertanyaannya? Maksudnya? Di sini banyak mahasiswa. Biasanya generasi milenial mencatnya cepat sekali ya. Baru 30. Pertanyaannya. Berapa menit kita kasih kesempatan Mas? Apanya? Menjawabnya atau ini full kita startnya? Startnya, karena kita Oke, baik, siap. Ini saya start sekarang ya. Sebentar, kita masih punya 73. 1 menit, 2 menit lagi mungkin? Baik, 2 menit, baik. Nanti saya tunggu aba-aba dari Mbak Fira. Oke. Oke. Bukan Axiosnya. Sekarang di jam saya menunjukkan 9.41. Oke. Siap ya sekarang ya? 1, 2, 3. Saya mulai ya Mbak Fira? Ya, monggo. Oke. Ya, ada yang kekurangan waktu. Atas nama Shirley, kita lanjut pertanyaan kedua.
Masih memimpin. Pertanyaan ketiga. Masih tetap memimpin. Apa namanya? Yang terakhir. Ini adalah 3 pemenang pertama. Selamat untuk para pemenang. Silakan waktu dan tempat saya kembalikan lagi ke moderator.